Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah jauh di dalam Rusia. Sedikitnya 13 orang tewas dan 75 lainnya terluka dalam serangan di Nizhnekamsk, wilayah Tatarstan pada Senin. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan di wilayah Rusia dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Nizhnekamsk berada sekitar 1.000 km di sebelah timur Moskow dan merupakan lokasi kilang minyak Taneko, salah satu fasilitas energi besar Rusia yang sebelumnya juga disebut sebagai target serangan Ukraina. Rekaman yang beredar di media sosial dan telah diverifikasi menunjukkan kobaran api besar serta kepulan asap di area dekat kompleks yang menyerupai fasilitas kilang minyak. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai objek yang menjadi sasaran utama serangan. Otoritas Rusia menyebut seorang anak termasuk di antara korban tewas. Sebanyak 21 orang dilaporkan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di wilayah Belgorod yang berbatasan langsung dengan Ukraina, 4 orang lainnya juga dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan yang dikaitkan dengan konflik tersebut. Serangan ini terjadi ketika perang Rusia-Ukraina memasuki fase baru. Pertempuran di garis depan relatif stagnan, tetapi perang udara justru semakin intensif. Ukraina dalam beberapa bulan terakhir terus mengembangkan kemampuan drone jarak jauh sehingga mampu menyerang berbagai target strategis jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk kilang minyak, fasilitas energi, kapal tanker, gardu listrik, hingga gudang logistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak banyak perubahan di garis depan, kemampuan serangan jarak jauh kedua pihak semakin berkembang. Dampaknya, infrastruktur vital semakin rentan dan resiko korban sipil juga meningkat. Peningkatan serangan udara ini menjadi tantangan serius bagi Rusia maupun Ukraina. Bagi Moskow, serangan jauh ke dalam wilayahnya menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara belum sepenuhnya mampu mencegah penetrasi drone Ukraina. Sementara bagi Kiev, serangan terhadap infrastruktur energi dan industri Rusia menjadi salah satu cara untuk memberikan tekanan terhadap kemampuan ekonomi serta logistik perang Moskow. Namun eskalasi serangan udara juga membawa konsekuensi kemanusiaan yang semakin besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya mencatat 1.396 orang tewas dan hampir 8.000 lainnya terluka dalam 6 bulan pertama tahun ini akibat konflik. Dengan kemampuan drone jarak jauh yang terus berkembang, perang Rusia-Ukraina kini tidak hanya berlangsung di garis depan, tetapi juga semakin dalam menjangkau wilayah masing-masing negara. Serangan di Nizhnekamsk menjadi bukti terbaru bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi perlindungan mutlak dari eskalasi perang drone. Все целое, все, жена нормально, на той стороне спали, в комнатах с той стороны, подбор. Я храплю, отдельно спал. Поэтому все нормально. Все хорошо.